Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya, atau PPDB di jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi penting ya, ini sebelum mengambil PIN ya, tentunya ada data dan berkas yang wajib disiapkan sehingga nanti ketika proses pengambilan PIN itu tidak terjadi kendala. Yang kedua, teman-teman hati-hati ya, ini untuk pengajuan PIN ini bisa saja pengajuan PIN ditolak jika tentunya tidak sesuai dengan prosedur ataupun sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan. Nah, ini nanti teman-teman tentunya sebelum mengambil PIN, jadi teman-teman ketika mengambil PIN ini tidak perlu terburu-buru ya, artinya isi data itu dengan baik, dengan benar, dengan teliti. Jangan sampai nanti ketika PIN sudah terbit ternyata ada data yang salah, misalkan ada nilai rapor yang salah, ataupun misalkan ada data yang salah diinputkan ya, jadi hati-hati, tidak perlu terburu-buru. Nah, seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadai.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi informasi penting ini tentunya sebelum mengambil PIN. Jadi ada beberapa persiapan dulu. Yang pertama kita mulai dari pra pelaksanaan PPDB ya 2023, bahwa untuk pengambilan PIN teman-teman ini dimulai besok ya. Jadi besok itu tanggal 12 Juni ya. Jadi pengambilan PIN mulai besok 12 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Ini pengambilan PIN ini tidak perlu ke sekolahan ya, karena bisa dilakukan secara online ya melalui laman ppdbjatim.net. Terus kita sarankan ya pengambilan PIN ini kalau bisa ya, nah ini sudah terbit sebelum tanggal ini ya, jadi artinya segera ya, jadi sehingga nanti teman-teman kalau sudah terbit ya di sebelum tanggal 16 atau 17 ini kalian bisa mengikuti latihan pendaftaran. Ini tentunya untuk dua jalur ya, jalur yonasi dan juga jalur nilai ya. Jadi sekali lagi untuk pengambilan PIN ya, jangan lupa mulai besok ya 12 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Terus ini ada informasi penting bagi siswa ini yang sudah verifikasi nilai rapor. Ini banyak sekali laporan ya, bahwa ketika dia sudah melakukan verifikasi nilai rapor ya, jadi statusnya seperti ini, dia telah diverifikasi ya, jadi nilainya ini sudah nilai Anda ini sudah terverifikasi. Ternyata ini masih ada yang salah ya, misalkan ternyata nilai bahasa Indonesianya itu bukan 78 ya, ini seharusnya misalkan 80. Nah, padahal nilai ini sudah diverifikasi, artinya sudah disimpan permanen. Nah, ini tentu sekolah ya, jadi sekolah SMP ini sudah tidak bisa lagi melakukan edit data ya, dia sudah tidak bisa lagi melakukan edit data. Nah, ini terus bagaimana? Nah, teman-teman hati-hati ya, kalau nilai sudah diverifikasi tetapi masih ada kesalahan. Nah, ini teman-teman jangan ambil PIN dulu ya, jangan ambil PIN dulu. Tetapi bagaimana? Tetapi perbaiki dulu nilainya yang salah itu yang mana. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini ada informasinya ya, diinfokan ini apabila ya ada nilai rapor yang masih salah dan sudah diverifikasi, artinya sudah permanen. Jadi kita kasih contoh seperti tadi ya, jadi sudah nilai sudah diverifikasi, ternyata masih ada yang salah. Nah, di sini diberikan informasi ya, perbaikan di cabang dinas. Ya, dari cabang dinas dengan membawa rapor. Jadi nanti yang bisa melakukan pembetulan nilai ketika sudah diverifikasi itu adalah cabang dinas. Nah, ini teman-teman cabang dinasnya ini untuk SMA dan SMK negeri ya, ataupun swasta. Jadi intinya di cabang dinas. Nah, jadi ya perbaikan rapor ini bisa dilaksanakan sebelum ambil PIN ya. Jadi kalau PIN itu sudah terbit maka sudah tidak bisa lagi dilakukan perbaikan. Jadi bagi adik-adik mungkin yang ada nilainya salah ya, jadi sekali lagi bagi adik-adik yang ada nilai rapornya itu yang masih salah dan sudah diverifikasi, ini jangan ambil PIN dulu, tapi perbaikan nilai rapor dulu. Ya, nilai rapor yang dibawa kemana? Dibawa ke cabang dinas ya, dengan membawa rapor. Nah, nanti perbaikan rapor ini bisa dilakukan sebelum ambil PIN. Jadi kalau sudah proses pengambilan PIN, maka nilai rapor yang salah itu tidak bisa diperbaiki. Paham ya? Semoga bisa dipahami.
Yang kedua, ini ada himbauan ya, ada peringatan ya, mohon diinformasikan, teliti ulang nilai rapor ya, teliti ulang nilai rapor sebelum mengambil PIN. Nah, jika sudah ambil PIN ya, nilai rapor tidak bisa direvisi. Jadi hati-hati kalau melakukan cross check nilai ya. Misalkan kalian input nilai ya, input nilai ataupun verifikasi nilai rapor, itu tidak usah terburu-buru ya, padukan dengan nilai rapor kalian ya, apakah nilai yang dientrikan sudah benar atau belum. Yang kedua, kalau kalian entry secara mandiri ya, nanti yang untuk yang nilainya belum diinputkan ya dari sekolah ataupun lulusan tahun lalu atau luar Jatim ya, itu tentunya kan entry sendiri, itu tidak usah terburu-buru, santai saja, pastikan nilai itu benar. Nah, karena nanti jika sudah mengambil PIN maka nilai tidak bisa direvisi ya, paham ya. Nah, terus di sini untuk berkas ambil PIN tentunya ada beberapa berkas yang harus dipersiapkan ya. Mungkin banyak sekali pertanyaan apakah menggunakan SKL ya, surat keterangan lulus dari SMP. Nah, ini tentu jawabannya tidak ya. Jadi SKL ini tidak diperlukan ya di dalam video yang sudah kita buat. Di dalam informasi ya, itu untuk tata cara pengambilan PIN ya teman-teman. Jadi untuk tata cara pengambilan PIN ini untuk luar Jatim, untuk lulusan tahun lalu, dan juga untuk yang Jatim tahun 2023. Di sini memang tidak ada upload SKL ya. Jadi SKL tidak perlu. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu SKL untuk proses pengambilan PIN. Paham ya? Nah, terus di sini perlu dipahami bahwa untuk pengambilan PIN itu ada 3 jenis lulusan ya, ada 3 jenis lulusan. Nah, ini tentunya ada data yang berbeda ya. Nah, yang pertama untuk lulusan Jatim tahun 2023. Nah, ini tentunya yang nilai rapornya sudah diverifikasi, dicek kembali. Kalau salah jangan ambil PIN dulu tapi perbaiki nilai rapornya dulu. Terus ada lulusan Jatim tahun sebelumnya ya, tahun lalu ya, tentunya ada data-data yang perlu dipersiapkan. Terus untuk lulusan di luar Jatim, jadi teman-teman nanti harus bisa memahami ya, teman-teman itu berada di posisi nomor berapa. Ini untuk tata caranya kita buatkan videonya ya, mungkin nanti teman-teman bisa cek di video kita. Terus kita masuk ke sini ya, jadi berkas ambil PIN. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai nanti berkasnya itu ditolak ya sama verifikator, sehingga nanti teman-teman sudah menunggu ternyata ditolak. Oke, yang pertama tentu ya, jadi yang disiapkan adalah NPSN ya, ini NPSN sekolah asalnya dari SMP-nya, jadi nomor pokok sekolah nasional, ini untuk SMP-nya. NISN ini NISN tanggal lahir, ini teman-teman ya, ini data-data ini bisa kalian cek di rapor ya, di rapor. Di rapor itu pasti ada datanya. Terus atau di ijazah ini kalau lulusan tahun lalu ya. Jadi datanya tentu kalian harus membawa ini ya, membawa ijazah, membawa rapor, karena untuk apa? Untuk memastikan NPSN, NISN dan juga tanggal lahirnya. Ya, jangan sampai nanti teman-teman ternyata lupa ataupun tidak tahu malah ya NPSN-nya berapa, NISN-nya berapa, lah itu malah ribet. Jadi teman-teman disiapkan ya, rapor ijazahnya disiapkan. Nah, terus kedua nilai rapor. Nah, nilai rapor ini tentu sangat penting ya, sangat penting, harus mengentry nilai rapor dulu. Ini untuk lulusan tahun lalu tentunya nanti entry mandiri ya, untuk luar Jatim entry mandiri, dan juga nilai rapor yang belum dientrikan sekolah SMP atau sederajat. Ini di-scan per semester ya, atau ada 5 semester atau ada 5 file. Jadi nanti ada 5 file. Nah, kalau misalkan yang pakai akselerasi ya, misalkan kayak akselerasi ini cukup di 3 semester saja ya, berarti hanya 3 file ya. Ini kalau akselerasi. Nah, jadi nilai rapor itu nanti kalau yang sudah verifikasi ya tentu tidak melakukan entry nilai rapor lagi. Paham ya? Di poin 3 ini sangat penting adalah kartu keluarga ya, atau KK. Nah, di sini nanti ada tanggal terbit KK-nya. Tanggal terbitnya kapan ya? Apakah sudah memenuhi 1 tahun atau belum? Kalau belum ya, di sini poin 4 kalian juga siapkan surat keterangan dari desa ya. Jika KK-nya kurang dari 1 tahun, ini itu alasannya apa? Kok KK-nya baru diterbitkan? Nah, ini kemarin kita juga sudah bahas ya. Di sini KK baru kurang dari 1 tahun ya, jangan upload SKD ya, tapi yang diupload adalah surat keterangan dari desa. Kenapa sih KK-nya kok baru diterbitkan? Paham ya? Terus poin 5, ini jika kalian menggunakan surat keterangan domisili. Nah, surat domisili ini kan banyak ya jenisnya ya. Artinya mengapa menggunakan domisili ya? Misalkan kalian pindah tugas orang tua misalkan ya. Kalau pindah tugas orang tua berarti kalian juga harus menyiapkan surat mutasinya ya.
Atau mungkin menggunakan SKD ya, surat keterangan domisili, misalkan teman-teman ada di pondok pesantren atau di panti. Berarti harus ada juga surat keterangan dari pondoknya. Karena nanti yang diupload adalah dua ya, surat keterangan domisili dan juga surat keterangan dari pondok. Jadi teman-teman harus paham teman-teman itu kondisinya seperti apa. Yang berikutnya ini surat keterangan dari BPPD. Nah, ini jika teman-teman menggunakan surat keterangan domisili. Nah, ini domisili ini kalau kena bencana ya, entah itu bencana alam atau bencana sosial. Jadi nanti yang diupload dua. Satu surat keterangan domisili, yang kedua adalah surat keterangan dari BPPD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini kena bencana sehingga harus pindah tempat, sehingga nanti bisa menggunakan SKD dan juga surat keterangan dari BPPD. Paham ya? Nah, yang berikutnya ini sangat penting adalah titik lokasi rumah ya, mapnya. Jadi kalian pelajari dulu menggunakan Google Map ya, atau mungkin teman-teman bisa cek di video kita untuk menentukan lokasi ya. Di sini menentukan lokasi. Jadi ini titik koordinatnya teman-teman jangan sampai salah. Ini kalau salah bisa ditolak ya sama verifikatornya. Jadi datanya titik lokasi rumah ini bisa disesuaikan sesuai dengan KK-nya, kartu keluarga, alamat di KK, atau jika kalian menggunakan surat keterangan domisili berarti ya disamakan dengan alamat di surat keterangan domisilinya. Paham ya? Terus yang berikutnya ini ijazah untuk lulusan tahun lalu ya. Lulusan tahun lalu, nah ini untuk cross check data. Cross check data apa? Ya di sini tadi ya, mulai di NPSN-nya ya, NISN-nya, tanggal lahirnya ya. Terus nilai rapor, jadi nilai rapornya juga dibawa sehingga nanti yang lulusan tahun lalu ini lulusan tahun lalu luar Jatim dan semuanya nilai rapor sama ijazah jangan lupa ini dibawa karena untuk melakukan cross check datanya sehingga nanti teman-teman mudah ketika pengajuan PIN. Dan yang terakhir, nah ini data-data ini di-scan ya. Ini di-scan. Nah, ukuran filenya itu adalah 100 sampai dengan 400 KB. Ya, ini dengan tipe file JPEG ya, JPG atau PNG. Jadi nggak ada yang PDF ya, PDF-nya nggak ada. Jadi semuanya menggunakan tipe gambar. Ya, semuanya menggunakan tipe gambar. Nah, terus yang di-scan yang mana? Ya ini. Yang di-scan mulai dari nilai rapor ya. Jika kalian entry mandiri, terus kartu keluarga di sini ya, surat keterangan ya, surat mutasi, surat keterangan ini di di-scan, disiapkan. Terus jasa ini juga disiapkan di-scan ya. Nanti kita akan update jika ada informasi terbarunya. Paham ya? Terus yang terakhir ini untuk kondisi KK-nya ya. Jadi kondisi KK kalian juga harus paham ya, karena ini nanti menentukan kalian tuh bisa ikut di jalur mana. Ya, kalau misalkan menggunakan KK berarti yang diupload hanya KK. Kalau diupload SKD pindah tugas berarti nanti ada dua file yang diupload. Kalau menggunakan bencana ini juga ada dua file yang diupload. Misalkan kalau teman-teman pakai KK ya, maka di sini nanti uploadan yang muncul hanya unggah kartu keluarga saja, hanya satu saja. Tapi kalau teman-teman misalkan pakai domisili pindah tugas orang tua, di sini nanti ada dua ya. Ada surat keterangan mutasinya, mutasi orang tuanya. Yang kedua di sini ada unggah surat keterangan domisilinya. Ini seperti yang kita jelaskan tadi, maka harus ada dua surat. Kalau misalkan pakai domisili pondok pesantren atau panti, nah di sini nanti ada satu surat keterangan dari pondoknya. Yang kedua di sini ada surat keterangan domisilinya. Jadi ada dua surat yang diupload. Ini tergantung dari kondisi kalian masing-masing. Nah, kalau kalian pakai dari bencana alam ya atau bencana sosial, maka di sini ada surat keterangan yang harus diupload. Surat keterangannya ini bencana alam ini dari BPBD ya, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Jadi harus ada keterangannya. Jika kalian menggunakan SKD bencana alam atau sosial. Nah, selain itu, teman-teman juga harus mengunggah surat keterangan domisili. Jadi ada dua berkas yang diupload. Jadi perlu disiapkan. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman nanti ketika mengambil PIN ya diberikan kemudahan sehingga nanti PIN bisa terbit dan teman-teman bisa mengikuti pendaftaran dengan mudah dan bisa diterima di sekolah dan jurusan sesuai dengan yang kalian inginkan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.